Oke, lanjut pengujian smart power inverter pesanan dari Bapak Hada. Untuk unitnya seperti ini. Ini nggak ada sistem chargingnya ya. Jadi untuk indikatornya juga masih seperti biasa. Ada indikator PLN inverter, inputan PLN ya. Ini belum kita kasih keterangan. Nanti kita kasih keterangan. Ini untuk voltase PLN kita ini sangat buruk sekali, 198. Untuk switch on off, ini indikator on off nya. Ini untuk parameter pembacaan wattmeternya. Nanti sudah kita kasih manual settingnya. Nanti kita tunjukkan untuk menu-menunya sekilas saja. Kita lihat bagian dalam. Oke, bagian dalam seperti ini. Paling atas blok ATS terdiri dari MCB baterai. Ini MCB baterai, ini MCB softar seperti biasa. Ini untuk kontaktor inverter, kontaktor PLN. Ini untuk MCB inverter, MCB PLN. Ini memakai 24 MOSFET low frekuensi ya. Untuk bagian bawahnya ini trafo full tembaga 5000 VA sebagai step up nya dari 48 volt ke 220 volt, 5000 watt ya. Ini untuk inputan dari PLN. Ini output yang ke beban rumah, nanti bisa pakai test pen untuk melihat mana yang api, mana yang netral ya. Jadi biar kalau pemasangan ke rumah biar nggak keliru. Untuk inputan baterainya negatif, baterai positif. Jadi nanti pengetesan output di sumber PLN ya. Kalau di sumber inverter semua nyala ya. Oke, untuk unitnya, manual settingnya berada di dalam sini ya. Ini bisa kita lihat di sini. Ini sistemnya kita coba di sini pakai UPS ya, karena nggak ada chargingnya. Jadi kita fungsikan inverter ini sebagai backup saat PLN padam. Kita mau lihat untuk menunya. Oke, ada menu on off. Ini saat di prioritas hybrid ya, atau mode inverter ini 46 off. On-nya lagi di 50. EOD ini karena sebagai backup inverternya kita samakan seperti batasan bawah, jadi nggak ada backupnya. Ini over DC 60 volt. Ini kalibrasi baterai yang kita pakai berapa volt, kita bisa pakai multitasker untuk melihat voltase baterai. Nanti bisa disamakan ya, ini down up untuk merubah settingan. Standar on inverter, auto on setelah memproteksi overwatt 10 detik. Idle fan 50%, ada kipas kecil dikit. Tadi kecepatannya bisa kita setting ya. Ini buzzer, ini prioritas yang gunakan bisa UPS, inverter maupun hybrid sistem mengikuti settingan di sini ya. Kalau di sistem inverter PLN sebagai backup saat inverter off ya. Jadi ini kita prioritaskan ke UPS. Standby on, charging on. Ini enggak ada charging, jadi di dalam ada satu terminal yang paling atas ini bisa kita fungsikan untuk switch charging jika ada charging dari luar ya. Jadi bisa otomatis lewat sini ya. Jadi nggak perlu kita on kan, off kan secara manual. Ini bisa on off sendiri lewat sini. Ini off-nya di 52. Temperatur charging bisa relay on. Ini jadi kipas yang di dalam akan muter 100% saat menyentuh 50 derajat. Ini juga bisa kita setting ya. Ini kalibrasi output inverter, bisa kita pakai multi untuk melihat output inverternya langsung di sebelum kontaktor inverter. Jadi outputnya bisa kita lihat, bisa kita setting ya sesuai keinginan. Jadi sudah kita setting di 225. Kembali ke menu awal. Untuk gelombangnya itu gelombang dari PLN, yang biru inputan PLN, yang kuning output dari mesin ini. Yang sekarang bekerja adalah PLN, jadi gelombangnya sama. Untuk pengujian pertama kita mau lihat saat PLN padam. Oke, kita akan matikan untuk PLN nya 1, 2, 3. Oke, langsung terbackup oleh inverter ya. Jadi ini gelombangnya lebih tinggi ya dari PLN tadi karena voltase juga berbeda 20 volt. Kita akan masukkan PLN masuk, dia akan mencari sinkron, inverternya nanti mencari. Oke, mulus ya, nggak ada persimpangan fase, ini tetap bertemu. Ini kita nggak ada kolam untuk menguji
kedipnya. Jadi ini sangat cepat ya untuk membackup serta perpindahannya. Jadi di sini otomatis harusnya nggak ada kedip karena ini nggak ada persimpangan fase. Kita akan coba matikan lagi untuk PLN. Oke, langsung berpindah ke inverter. Ketika PLN masuk, mati, masuk, mati, masuk, sama dia nggak akan terjadi perpindahan bolak-balik. Jadi aman untuk alat-alat rumah ya, jadi nggak akan terjadi perpindahan bolak-balik begitu ya. Jadi akan menjeda seperti timer ya, kita untuk perpindahannya. Jadi menunggu PLN stabil dulu ya. Seperti halnya saat di inverter belum stabil ya, juga nggak akan berpindah seperti tadi ya. Jadi perpindahannya sama, safety backup. Ketika kedua sumber ada, baru melewati sistem sinkron. Kalau kedua sumber nggak ada, nanti saling membackup. Oke, untuk ATS-nya seperti itu. Lanjut kita uji load bebannya. Ini untuk dayanya 5500 kemampuannya ya. Jadi beban kejut di atas 5000 masih dapat handle. Jadi kapasitas 5000 tapi beban kejut sampai di 5000 ke atas masih dapat handle. Kita matikan PLN-nya ya. Karena kita mau melihat load dari inverter, bukan load dari PLN. Langsung saja kita akan load beban. Untuk gelombangnya sendiri bisa dilihat nanti ketika kita kasih beban, kalau makin tinggi voltase otomatis makin naik, kalau merendah berarti voltase turun sedikit, atau kalau jajar seperti ini terus gak ada perubahan berarti voltasenya stabil ya. Kita tunggu beban stabil dulu. Oke, ini 200, ini pernah naik 1400, naik turun ya. Oh, kita masih pakai MCB bantu, jadi otomatis untuk MCB bantunya off ya. Kita matikan dulu untuk inverternya, kita off kan untuk di sini. Oke, langkah pertama kita on kan untuk MCB softernya. Setelah beberapa detik, 15 detik, kita bisa on kan untuk MCB baterai. Oke, itu kita off kan MCB softernya, lalu kita on kan. Ini kalau off atau protect nyala dua-duanya ya. Kita on kan power. Oke, ini langsung ada beban tadi ya. Kita tunggu beban stabil dulu. Jadi tadi gelombangnya ada PLN masih tertancap. Ini kita hanya mematikan switch dari MCB aja, jadi masih terkoneksi oleh ground, jadi gelombangnya masih sedikit ada ya. Oke, kita hiraukan untuk gelombang yang biru. Gelombang stabil. 2000, 3000 naik turun ya. 2800, 2900 masih stabil. Tambah lagi 3200 naik turun. Tambah lagi 4000 watt, gelombang masih stabil. Tambah lagi 4700. Ini baterai 47 sekian ya, gelombang masih tetap stabil. Ini masih standby di 3900. Di sini voltase agak turun karena baterai juga sudah mau menyentuh batasan bawah ya. 5000, 6000 watt. Ini beban kejut sampai 6000 watt masih dapat handle oleh inverter ini, asalkan baterai kita mencukupi ya. Jadi di sini spek 5500 masih terjeda sampai 15 detik sampai menyentuh angka 6000 baru over watt ya. Oke, langsung saja masih beban masih terhandle ya. Nih, jadi ini masih terhandle. Untuk inverter ini tipe low frekuensi, jadi aman untuk beban kejut ya, sampai 6000 watt. Dan saat di on kan beban ada, inverter juga siap untuk dibebani.
Ini 3000 watt, tambah lagi 6000 watt. Oke, overwatt ya. Jadi beban kejut sampai 6000 watt masih dapat terhandle. Ini masih overwatt, kita tunggu 10 detik on. Ini beban masih ada, ini 3400 watt inverter dapat menghandle. Jadi seperti itu untuk pengujiannya. Untuk ATS sudah kita tunjukkan, untuk beban watt maksimal sudah kita tunjukkan, untuk MCB keterangan input output sudah ada keterangannya, nanti tinggal pemasangan, jangan sampai terbalik. Untuk gelombangnya sendiri sudah sinus mulus sinkron, jadi nggak akan terjadi tabrakan ya. Oke, mungkin cukup seperti itu untuk pengujian Smart Power Inverter pesanan dari Bapak Hada kali ini dengan kapasitas 5000 watt 48 volt. Bila nanti barang bisa langsung dicek ya, bisa dicek dulu untuk kondisinya, ada yang patah atau ada yang cacat enggak, takut terguncang di jalan. Nanti bisa dicek terlebih dahulu sebelum koneksi inputan baterai maupun PLN, takutnya ada trouble ketika terguncang di jalan. Oke, sekian pengujian Smart Power Inverter 48 volt 5000 watt kali ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.